Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast, kembali lagi bersama saya Marsha Chelsea Amara dalam program podcast Oase, obrolan asik seputar sekolah. Jabatan beliau, Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat. Sebelumnya kita sapa dulu ya Bapaknya. Halo Bapak. Halo. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Sehat. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Bapak. Amin, amin. Oke, nah Sobat Podcast, dalam rangka peringatan Hari Guru Nasional, kita akan mengulik nih mengenai kesiapan para guru di Muara Jawa dalam menghadapi tantangan di wilayah otorita Ibu Kota Nusantara. Yuk kita langsung mulai obrolannya. Secara pribadi nih Pak, saya sebagai pelajar ketika mendengar Muara Jawa menjadi bagian dari Ibu Kota Nusantara, perasaan saya sepertinya saya belum siap nih Pak. Walaupun yang terbayang oleh pikiran saya, Muara Jawa menjadi kota yang besar. Mikirnya sih Muara Jawa bakalan jadi seperti Jakarta gitu ya Pak. Banyak orang-orang yang datang ke wilayah kita. Menurut Bapak, apa yang perlu kami siapkan dalam menghadapi kultur shock yang akan kita hadapi, yang pastinya jauh berbeda dari kebiasaan kita yang sebelumnya? Jadi ketika Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 ditetapkan ya, tentang Ibu Kota Negara, Ibu Kota Nusantara, kemudian juga ditentukan deliniasi atau batasan-batasan mana yang masuk IKN gitu ya, maka Muara Jawa menjadi bagian yang masuk IKN. Nah, kalau masyarakat kemudian ragu-ragu untuk itu, saya pikir itu wajar ya. Dan tidak pernah membayangkan, tidak pernah mimpi, kemudian dia harus menjadi ibu kota negara yang wah. Wahnya apa? Ibu kota negara kita ini tidak ada contohnya di dunia. Karena kita mengusung smart, yang berkelanjutan, sustainable, dan forest city gitu ya. Yang di dunia belum ada ibu kota seperti itu. Oleh karenanya, satu sisi kita bangga ya, akan muncul multi proyek efek ekonomi pada masyarakat termasuk di Muara Jawa, tapi menjadi persoalan besar ketika kita tidak siap. Nah, tentu hari ini kita tidak siap gitu ya. Tetapi tidak ada kata tidak siap, kita sudah ditunjuk, maka kita harus menyiapkan diri kita. Siapa yang paling penting kita siapkan adalah generasi muda, mulai dari sekolah dasar, SMP, SMA harus disiapkan supaya mereka nanti akan menjadi pewaris IKN sampai 2045 pembangunan IKN. Bukan hari ini, bukan besok, bukan tahun ini, bukan tahun besok, sampai tahun 2025. Nah, kalau kita tidak siapkan SDM kita melalui jenjang pendidikan, termasuk SMA, maka ya kita mungkin belajar dari Jakarta ya, orang lokal akan tersisih. Bukan disingkirkan, dia akan tersingkir dengan sendirinya dengan perubahan zaman begitu cepat. Maka kata kuncinya adalah yang masih sekolah, manfaatkan kesempatan itu meningkatkan ilmu dan pengetahuan ya. Manfaatkan usia-usia ini untuk menekuni dengan serius apa sih menjadi bakat dan minat anak-anak kita gitu. Apa sih passionnya istilahnya anak-anak sekarang ya. Seperti itu harus dilakukan secara serius, karena kalau tidak sekali lagi kita akan menjadi penonton di daerah sendiri. Oke, jadi menurut Bapak, para generasi muda nih harus sudah menentukan passionnya ya Pak, kemana arahnya akan melangkah agar bisa menjadi generasi penerusnya. Karena putra putri daerah harus lebih duluan maju ya Pak, daripada orang asing yang datang ke wilayah kita. Ya, jadi mungkin bukan orang asing ya, tapi saudara-saudara kita dari Nusantara itu, karena Nusantara ini walaupun di Kalimantan Timur, itu adalah milik bangsa kita secara semuanya. Hanya saja karena kita yang ada di sini yang lebih dekat, maka harusnya kita yang menikmati duluan proses pembangunan itu. Bagaimana kita bisa menikmati? Ya kita harus belajar gitu. Kita jangan mau kalah dengan orang-orang dari luar. Saya mau kasih contoh ya, saya bukan untuk menyombongkan diri ya, tapi saya ingin memotivasi anak-anak kita bahwa yang berasal dari kalangan tidak jelas gitu ya, dari kasta rendah lah gitu ya, di zaman sekolah tidak punya biaya, bisa menjadi pejabat eselon 1 yang tertinggi di Indonesia gitu ya. Artinya kita punya kemampuan ketika kita serius untuk menekuni itu. Jadi jangan pernah minder, manfaatkan kesempatan ini untuk belajar dan belajar.
Oke, siap. Itu dia tadi motivasinya dari Bapak. Oke, sebagai wilayah pendukung Ibu Kota Nusantara, salah satu tantangan Muara Jawa adalah berupaya menciptakan pendidikan yang berkualitas guna percepatan kualitas sumber daya manusianya, khususnya para pelajar yang ada di Muara Jawa. Menurut Bapak, hal-hal apa saja yang dapat guru dan sekolah harus lakukan agar dapat menjawab tantangan tersebut? Pertama, pertanyaannya itu salah ya. Muara Jawa itu bukan pendukung gitu ya. Muara Jawa itu bagian daripada IKN. Ya. Bagian dari IKN. Jadi harus tumbuh bersama KIPP di sana gitu. Nah, bagaimana untuk itu? Guru-guru kita harus di-upgrading ya, upskilling gitu ya. Harus revitalisasi pendidikan, harus ditingkatkan mutunya. Kenapa? Karena sekolah-sekolah yang bertaraf internasional, termasuk perguruan tinggi, termasuk layanan dan kesehatan, itu sedang hadir di IKN gitu ya. Nah, kalau kita tidak bentengi dengan peningkatan mutu guru yang notabene-nya akan menciptakan kader-kader penerus bangsa, anak-anak kita, bagaimana mau naik level kalau guru kita tidak upskilling gitu ya. Oleh karena itu pertemuan kita hari ini juga dalam rangka itu, dan ini sedang kita jalankan bagaimana mempercepat peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan yang merupakan tulang punggung kita dalam rangka mencetak generasi-generasi penerus bangsa, kira-kira gitu ya. Jadi Muara Jawa bukan pendukung IKN, Muara Jawa itu adalah IKN. Iya, Muara Jawa itu merupakan bagian dari ibu kota negara. Oke, mengenai jawaban Bapak yang tadi, kurangnya jumlah guru, infrastruktur sekolah, serta kurangnya pemerataan guru di wilayah khusus seperti pelosok desa menjadi salah satu penyebab kendala nih Pak, peningkatan kualitas SDM di wilayah otoritas IKN. Apa yang dilakukan wilayah otoritas IKN sebagai solusi dari permasalahan tersebut? Itu kan alasan klasik ya. Saya nggak tahu kalau di Kutai Kartanegara. Kalau di PPU ya, saya mantan kadis di sana, itu tidak ada guru honor yang diangkat oleh sekolah. Semua diangkat oleh dinas pendidikan, sehingga tidak ada kekurangan guru itu, tidak ada yang tidak pemerataan guru. Nah, kita akan adopsi itu gitu ya. Nah, kadang-kadang begini, kadang-kadang harus memang terkoordinasi dengan kebijakan kepala daerah. Nanti kan ini kan akan menjadi wilayah kerja kami gitu ya. Insya Allah itu tidak akan terjadi. Kemudian saya mengulangi jawaban yang tadi ya, kita juga sedang menyusun norma standar prosedur kriteria yang kita sebut dengan NSPK pendidikan. Nanti rekrutmen guru pertama itu kita standarkan harus S2 satu ya. Kemudian guru-guru TK itu harus S1 gitu ya, supaya betul-betul mendidik anak-anak kita. Jangan sampai PAUD yang merupakan tempatnya anak-anak untuk pembentukan karakter, untuk dilayani karena back mind dia ini kosong gitu ya, itu ditangani oleh orang-orang yang salah. Dari cara bertutur, dari cara bertindak, itu kan akan dicontoh gitu ya. Oleh karenanya guru PAUD pun harus sarjana S1 PAUD supaya kualitas pendidikan kita lebih baik gitu. Oke. Untuk pertanyaan yang terakhir nih Pak, sebagai Deputi Otoritas Ibu Kota Nusantara, apa harapan Bapak baik kepada guru-guru khususnya Kecamatan Muara Jawa dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Ibu Kota Nusantara? Ya, yang pertama kita semua ya, termasuk saya, termasuk pengawas, termasuk sekolah, kepala sekolah, termasuk guru-guru. Ayo ubah dulu mindset. Ubah dulu mindset. Mindsetnya dirubah dulu. Mindset itu gini yang harus diubah. Oh, ini ada ibu kota negara, ini ada sekolah internasional. Supaya berimbang, saya harus juga berpikir seperti itu gitu ya. Ya itu, ubah dulu mindset. Karena kalau tidak diubah mindset, kemudian ilmu apapun yang diberikan itu tidak akan pernah masuk. Ibarat saya berkunjung ke rumah seseorang, tapi saya bawa gelas, tapi airnya penuh. Jadi tuan rumah ngasih saya minum itu gak akan pernah tertampung, dia akan tumpah gitu ya. Nah, itu yang saya maksud dengan mengubah mindset kita. Kalau bahasanya agak nggak bagus ya, tapi harus saya sampaikan ya. Ibarat handphone gitu ya. Iya. Hapus semua dulu fitur-fitur yang ada, baru download yang baru. Supaya kita satu frekuensi gitu ya, sama tahapan kita. Jangan sampai ini sudah apa namanya, Pentium berapa gitu ya, oh ini masih pakai Pentium 4, jadi nggak nyambung tuh. Jadi harus sama-sama ngubah mindset, sama-sama memberikan pemahaman yang sama, sama-sama melakukan langkah yang sama dalam rangka
sekali lagi akselerasi. Kenapa harus akselerasi? Atau kenapa harus ada percepatan? Karena kalau tidak percepatan, maka kita yang sudah maju, dia lari 100 ya, kita lari 100, jaraknya akan tetap seperti ini. Tapi kalau ini percepatan, dia akan lambat laun dia akan seimbang tuh. Jadi kita harus melakukan akselerasi, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan di wilayah IKN secara keseluruhan termasuk Muara Jawa. Wah, oke, seperti itu ya teman-teman semuanya. Oke sobat podcast, sampai di sini obrolan kita dengan Bapak Alimuddin. Terima kasih Bapak telah bersedia menjadi narasumber di podcast kami. Semoga Bapak sehat selalu agar tugas dan tanggung jawab Bapak sebagai deputi dapat berjalan dengan lancar. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Oke semuanya, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.